Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat. Apa kabar semua? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat Ibu. Baik. Sehat Ibu. Iya, terima kasih Ibu. Saya boleh minta tolong Ibu Didit deh sekarang untuk memimpin Ya. doa gantian. Silakan Ibu. Oke. Bapak dan Ibu, untuk keberkahan kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita mau berbicara tentang visi untuk perubahan dan berbicara tentang sebuah kesepakatan kelas. Kita konsentrasi ya Bu. Coba kita lihat di sekeliling kita, kemudian temukan sesuatu yang memang Bapak Ibu sukai, nantinya bisa menjadi sebuah cerita. Silakan Bapak Ibu. Sudah ketemu Bapak Ibu? Kalau sudah, dari benda atau hal yang Bapak Ibu sukai itu, buat 2 kalimat dan jelaskan kenapa benda itu atau sesuatu itu penting buat Bapak Ibu. Silakan, siapa yang mau duluan boleh raise hand. Oke, Pak Darwis, silakan Pak Darwis. Baik. Kalau sesuatu yang saya suka saat ini, yang di sekitar saya ini adalah gadget, Bu, HP. Oke, Jadi HP. kalimatnya dengan HP kita bisa keliling dunia. Dengan HP kita bisa menguasai dunia. Dengan gadget, dengan HP, Pak Darwis bisa menguasai dunia. Wow, hebat sekali Bapak. Oke, ada lagi? Oh, Bu Didit. Silakan Bu Didit. Saya lihat di sini ada kipas angin. Saya suka kipas angin karena saya orang yang mudah jadi paling suka kemana-mana ke tempat yang dingin begitu. Jadi kalimatnya benda yang saya sukai adalah kipas angin. Mengapa saya suka benda ini? Karena benda ini membantu saya menurunkan suhu badan saya yang panas. Terima kasih Bu Dian. Berarti bendanya itu membuat kita merasa nyaman ya. Kalau Ibu Sulis? Kalau saya, yang saya sukai saat ini coklat, Bu. Karena coklat itu manis. Dan kalau stres, makan coklat bisa ngurangin si stres itu dengan makan coklat. Oke, bisa mengurangi stres. Jadi ada yang suka coklat, ada yang suka kipas angin, ada yang suka gadget. Ini Bu Prisda apa yang disukai? Saat ini yang ada di dekat saya dan saya sukai ada payung gitu, karena tadi kan hujan ya Bu ya. Ya. Jadi saya bisa nganter anak saya itu pakai payung. Oke. Berarti dari benda-benda yang tadi kita sukai itu ada gadget, ada payung, ada coklat, ada kipas angin. Apa sih yang sama menurut Bapak Ibu? Ada nggak persamaan? Mungkin karena bermanfaat ya Bu. Bermanfaat dan dibutuhkan ya Bu ya. Ya, kalau menurut Bu Didi seperti itu. Setuju Ibu. Oh, Kedengeran suaranya Bu? Iya, terdengar. Bagaimana menurut Bu Sulis? Iya, setuju Bu dengan Bu Didit dan Bu Prisda. Baik, Pak Darwis bagaimana? Setuju, Bu. Oke, saya parafrasekan ya bahwa apa yang kita sukai itu adalah sesuatu yang bermanfaat dan memang dibutuhkan. Nah, kita mau melihat bahwa kita hari ini akan membuat satu kesepakatan kelas. Kita akan belajar membuat satu kesepakatan kelas. Tujuannya pembelajaran kita hari ini adalah Bapak Ibu nanti bisa membuat kesepakatan kelas. Saya punya pertanyaan. Apakah Bapak Ibu tahu apa itu kesepakatan kelas? Ya, silakan Pak Darwis. Kalau menurut saya kesepakatan kelas itu suatu aturan ataupun kesepakatan, tetapi yang menyepakati ataupun yang membuat aturan itu adalah seluruh siswa yang ada di kelas itu. Kesepakatan kelas itu yang membuat adalah siswa dan juga mereka yang harus dengan konsekuensi menjalankan kesepakatan itu dengan bahagia. Bagaimana dengan yang lain? Masih ada yang? Ya, betul Bu, setuju. Melibatkan siswa ya Bu ya. Melibatkan siswa. Sekarang pertanyaan yang kedua, Bu. Saya stop share-nya dulu. Pertanyaan yang kedua, apa fungsi
kesepakatan kelas. Nah, di sini saya punya whiteboard. Kita mau menuliskan, boleh pakai sticky note, boleh pakai teks. Apa sih fungsinya kesepakatan kelas? Dikasih nama ya Bapak Ibu? Silakan. Oh, Bu Didit ada. Silakan Ibu. Menurut Pak Darwis, kesepakatan kelas itu berfungsi untuk mengkondusifkan proses pembelajaran. Kalau menurut Bu Didit, menumbuhkan kesadaran internal anak. Kalau menurut Bu Sulis, agar kelas menjadi nyaman untuk belajar. Kalau kesulitan boleh disampaikan Ibu, nanti dibantu untuk menulis di sini. Atau cukup? Ini tadi tentang kesepakatan kelas. Apa sih kesepakatan kelas? Bapak Ibu sudah menyampaikan tadi, yaitu kesepakatan yang dibuat bersama oleh anak dan guru. Kemudian ternyata kesepakatan kelas punya fungsi yaitu lebih mengkondusifkan proses pembelajaran agar kelas menjadi lebih nyaman, menumbuhkan kesadaran internal anak. Nah, berarti dari sini kita bisa melihat lagi apakah Bapak Ibu bisa, Bapak Ibu mampu untuk membuat sebuah kesepakatan kelas. Silakan, bisa di kolom chat atau bisa langsung juga nggak apa-apa. Silakan. Silakan Ibu Didit. Ya, insya Allah bisa ya kayaknya ya Bu ya. Kalau kesepakatan itu melibatkan anak, informasinya datang dari anak, kesepakatannya itu datang dari anak, menurut saya anak-anak akan lebih ikhlas menjalaninya, apa yang sudah mereka putuskan. Kalau kita berdiskusi gitu dengan anak, insya Allah bukan sesuatu, menurut saya begitu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Didit. Ibu Sulis juga raise hand Ibu. Apa yang ingin disampaikan? Caranya kita berdiskusi dengan anak, kemudian kita nanti mengumpulkan hasil pemikiran anak-anak itu dan kita kelompokkan dan disetujui oleh kelas, kita bisa jadikan itu sebagai kesepakatan kelas. Hampir senada dengan Bu Didit ya, bahwa harus ada diskusi dulu dengan anak. Kemudian apa sih yang anak inginkan, apa sih yang anak butuhkan. Kita lanjut lagi. Nah, dari ketiga pertanyaan itu, apa sih yang bisa Bapak Ibu simpulkan? Saya bantu untuk mengetik di sini. Ada yang bisa menyimpulkan? Kan Pak Darwis. Saya jadi teringat dengan kalimat aturan itu dibuat untuk dilanggar. Ternyata kalimat itu bisa jadi benar adanya. Kenapa? Karena yang membuat itu adalah bukan dari kita. Ini kesepakatan kelas di sini karena yang membuat adalah kita, maka kecil kemungkinan aturan kelas itu menjadi suatu bahan untuk membuat anak-anak itu melanggar, karena itu yang membuat adalah mereka dengan kesadaran mereka dan juga mereka dengan penuh kekonsistenan untuk melaksanakannya. Berarti kalau menurut Pak Darwis, kesepakatan kelas yang dibuat dengan kesadaran dari dalam diri anak pasti akan dilaksanakan gitu ya Pak ya. Bu Prisda yang sudah raise hand juga. Hampir sama dengan Pak Darwis, pada dasarnya kesepakatan kelas itu harus dibuat hasil dari menggali informasi dari anak-anak apa yang sebenarnya mereka butuhkan dan mereka inginkan gitu ya. Terus nanti kita akomodasi, kita simpulkan. Jadi sebenarnya seperti apa. Jadi kita juga memberitahu gitu konsekuensinya seperti apa gitu. Jadi anak-anak pun kalau misalnya dia tidak mengikuti kesepakatan kelas dengan baik, ketika kita memberikan konsekuensi dia nggak akan marah. Mereka nggak akan melanggar ya Bu, karena kan ini bukan aturan loh. Kalau yang dilanggar itu aturan. Kalau ini kan kesepakatan, nggak akan dilanggar gitu ya Bu ya.
ini kesimpulan dari apa yang kita sampaikan. Apa itu kesepakatan kelas, apa fungsinya, dan bagaimana membuatnya. Jelas bahwa kesepakatan kelas itu yang dibuat dengan kesadaran bersama antara anak dan guru, itu nanti pasti akan dilaksanakan. Dari mana munculnya kesepakatan kelas itu? Sebagai hasil dari menggali informasi tentang kebutuhan dan apa sih kebermanfaatannya untuk anak. Mungkin itu ya kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu semua. Nah, sekarang terakhir kita merefleksikan apa sih perasaan Bapak Ibu semua setelah mempelajari tentang kesepakatan kelas ini? Saya merasa senang dan merasa apa ya, jadi lebih paham lagi nih tentang kesepakatan kelas, terus juga jadi nanti pada akhirnya waktu pas di kelas nanti saya bisa ngomong sama anak-anak, jadi supaya kalian melakukannya itu tidak merasa terpaksa seperti itu. Jadi senang karena kita akan bisa membuat senang siswa kita gitu ya. Pak Darwis sudah menunjukkan icon yeay gitu kan. Apakah Bapak Ibu sudah benar-benar memahami tentang kesepakatan kelas? Pak Darwis sudah ngangguk-ngangguk dan oke. Bu Didit juga sudah 2 jempolnya maju. Dan yakin apakah Bapak Ibu mampu membuat kesepakatan kelas? Yakin. Semangat, yakin. Oke. Nah, yang terakhir apa harapannya untuk lokakarya selanjutnya nih? Saya ya Bu ya. Kalau harapannya sih nggak daring lagi ya Bu ya. Nggak daring lagi ya Itu Bu. saja Ibu. Iya. Kurang ya, interaksinya kurang gitu ya Bu ya. Oke, kalau menurut Bu Didi? Iya. Sama, jadi saya tuh pingin bertemu dengan Bapak dan Ibu semua, karena selama ini kita bertemu secara daring akan lebih menyenangkan, lebih senang kita kalau belajar sama-sama dan ketemu langsung itu, Bu. Baik Ibu Didit, Pak Darwis, Ibu Sulis, dan Ibu Prisda, terima kasih atas kehadirannya. Harapan kita semua sama bahwa untuk lokakarya selanjutnya, semoga kita bisa bertemu secara langsung dan kita bisa bersama-sama membuat kesepakatan kelas, bukan untuk anak, tetapi bisa juga untuk kita. Semoga nanti kita bisa mempraktekkan secara langsung bagaimana sih membuat kesepakatan kelas. Mungkin itu. Terima kasih atas kehadirannya malam ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.